Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Hal berdoa. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, pada kesempatan ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, atau penginjil Matius ini menampilkan Yesus atau ajaran Yesus berkaitan dengan doa. Bagi Yesus itu doa itu tidak perlu bertele-tele ya, atau seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka dengan banyaknya doa mereka, doanya akan dikabulkan. Bagi Yesus, keteraraan hati itu menjadi penting dalam berdoa. Dengan demikian ya, yang dikedepankan dalam hal doa itu adalah hati kita, kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah sendiri. Bukan sebuah doa yang supaya dilihat orang, berteriak-teriak. Lalu kemudian ya, hakikat dari doa itu sendiri ya menjadi kabur ya. Apa yang mau disampaikan di sana? Apa yang ingin ditampilkan dari doa yang bertele-tele itu? Setidaknya bagi Yesus, jika kita berdoa, masuklah ke dalam kamar, kan masuk ke dalam ruang hati kita, lalu berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Dan Bapamu yang di surga tahu kamu berdoa di tempat yang tersembunyi, dan Dia pun akan mendengarkan doa-doamu. Yesus dalam bacaan Matius tadi menampilkan doa yang singkat yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Dengan demikian, doa Bapa kami itu diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita, umatnya yang percaya kepadanya. Jadi dalam doa Bapa kami ini setidaknya ada dua hal yang tersirat ya. Jadi yang pertama itu ya, kita diajak untuk memuliakan Allah, memuliakan Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya kan? Kita mengekspresikan iman kita itu dalam doa. Dan sebagai perwujudan iman kita itu ya, kita memuliakan Allah itu. Kita percaya bahwa Allah itu mulia, kudus ya. Dan karena itu kita menyampaikan pujian kemuliaan itu padanya. Dan di situ pun sebagai bentuk kerendahan hati kita di hadapan Allah. Dan juga yang kedua, poin penting yang disampaikan di situ adalah permohonan. Pertama, kita memohon agar sekiranya Tuhan itu memberkati segala usaha dan perjuangan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya di sini bahwa perjuangan kita sekiranya diberkati oleh Allah agar menghasilkan sesuatu yang berguna untuk hidup kita dan juga tentunya untuk setiap orang-orang yang kita layani. Dan juga kita memohon pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita memohon ampun dari Tuhan sendiri. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya kan?
kita juga memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, memaafkan, memberi waktu, memberi kesempatan kepada orang untuk memperbaiki dirinya atas kesalahan yang mereka perbuat. Artinya dengan demikian bahwa di situ kita menunjukkan diri ya sebagai uh, orang yang sungguh percaya atau berada dalam posisi Allah yang juga mau mengampuni. Nah, karena itu ya ketika kita mohon pengampunan, kita juga mampu memberikan pengampunan kepada orang lain. Dan juga kita memohon agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bacaan kemarin kita sudah mendengar bagaimana Yesus digodai oleh iblis. Tetapi karena Yesus yang sungguh-sungguh tangguh, sungguh-sungguh kuat menghadapi godaan iblis itu pun dikalahkan. Di sini pun kita memohon agar sekiranya Tuhan mengutus rohnya untuk membantu kita agar tidak terjebak ke dalam pencobaan ya dengan berbagai bentuknya lewat tawaran-tawaran kenikmatan dunia atau yang memprovokasi pikiran hati kita ya untuk bertindak menjamah godaan itu. Jadi kita memohon di situ agar Tuhan sekiranya membimbing kita, menyertai kita agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan poin penting yang ditampilkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah pengampunan. Tadi Yesus setelah mengajarkan doa itu dia mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika tidak, kamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Akhir sini bahwa pengampunan itu menjadi suatu poin penting yang juga perlu dilakukan atau yang ditampilkan dalam doa Bapa kami. Ya. Jadi pengampunan yang kita berikan juga akan berpengaruh pada pengampunan Allah terhadap diri kita. Jika kita tidak mampu memberikan pengampun atau maaf, kita juga tentunya tidak akan diampuni atau dimaafkan oleh Allah. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman kehidupan kita ya, tentu tak jarang kita berhadapan dengan masalah. Dan masalah itu tentu berhadapan dengan sesama yang membuat kita kehilangan kendali, baik pikiran kita maupun hati kita untuk memberikan ruang pengampunan kepada sesama kita. Karena sudah terbawa emosi, terbawa perasaan kecewa dan sebagainya. Dan mungkin juga kita dibenci orang. Orang juga mungkin membenci kita karena sikap dan perbuatan kita yang tidak berkenan bagi mereka. Momen Prapaskah ini merupakan momen penting yang disediakan oleh gereja untuk kita membenah diri. Ketika kita mempunyai musuh, mempunyai orang yang kita benci, momen Prapaskah ini menjadi momen kita merenung apakah perbuatan saya membenci sesama, membenci orang lain itu perbuatan terpuji, baik dikehendaki oleh Allah ataukah dikehendaki oleh diri saya sendiri. Allah tidak pernah menghendaki kita untuk membenci sesama. Allah menghendaki agar kita memberikan pengampunan, ruang maaf bagi orang yang kita benci, memberi maaf kepada musuh kita. Tindakan itu adalah tindakan mulia seandainya kita mampu untuk melakukannya. Dan juga ketika kita mempunyai atau dibenci orang, momen Prapaskah ini menjadi momen di mana kita untuk memperbaiki diri kita yang mungkin di mata orang kita ini tidak menghadirkan sumbangsi positif baik lewat sikap maupun perbuatan kita, pikiran kita, pendapat kita. Ya, mungkin menyudutkan orang, menyudutkan sesama dan sebagainya, atau mungkin penampilan diri kita yang ego, ya, yang individualistis, tak peduli dengan orang lain, tidak memberikan uluran tangan bagi mereka yang membutuhkan, atau diri kita yang mungkin cenderung hanya berdoa saja, ya, seolah-olah kita berdoa memuji, memuliakan Allah, tetapi tindakan dan perbuatan kita itu membenci sesama, tidak membuka ruang kasih pada sesama. Itu semua sebenarnya adalah momen di mana kita kembali ke dalam diri untuk menemukan pesan Allah untuk hidup kita. Memaafkan, mengampuni, dan kembalilah pada jalan yang benar kepada Allah sendiri.
teman-teman sekalian, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.